Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih sempat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang berhak kita jadikan contoh dan paling pantas kita jadikan suri tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sendiri atas nama Rusdi dan rekan saya atas nama Jumaidah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengendalian mutu sekolah. Kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep mutu pendidikan. Perspektif perencanaan mutu pendidikan disiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan setiap tahapan dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan konsisten. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu atau quality control dalam manajemen mutu pendidikan merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Tugas pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang. Pengendalian mutu itu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa, yaitu sejak proses pengembangan produk baru sampai produk itu digunakan oleh pelanggan secara memuaskan. Demikianlah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, terima kasih untuk moderator yang telah memberi kesempatan. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kita masuk pada bagian kebijakan mutu pendidikan. Secara yuridis, pemerintah sudah menetapkan konsep standar pengendalian mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 57 yang mengatur tentang kewenangan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian mutu pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Sedangkan pasal 58 menegaskan tentang evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Standar mutu pendidikan selanjutnya disebut Standar Nasional Pendidikan atau SNP dengan lingkup meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan,
dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten atau kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya, proses pengendalian mutu. JM Juran tahun 1988 nomor 165 menyatakan pengendalian mutu sebagai proses manajemen yang di dalamnya terdapat kegiatan mengevaluasi kinerja nyata, membandingkan kinerja nyata dengan tujuan, mengambil tindakan terhadap perbedaan. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk menjaga agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan bisa tercapai. Hal ini mengingat tidak selama perilaku personil atau berbagai peristiwa dapat mendukung sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sasaran pengendalian mutu pendidikan. Sasaran pengendalian mutu pendidikan secara operasional ditujukan pada aspek input pendidikan, proses dan output atau hasil pendidikan. Menurut Jajuli dalam Nanang dan Ali tahun 2006, nomor 56, secara substansi pengawasan pendidikan secara edukatif adalah yang pertama pengawasan implementasi kurikulum, pengajaran, pemahaman guru terhadap kurikulum, penjabaran guru terhadap teknik penilaian, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Yang kedua, pengawasan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Oke, demikianlah materi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 10, saya Rusdi 19 1100 093 dan rekan saya Jumaida 19 1100 097. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.